Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itin Supriyatini, guru Akidah Akhlak di MTS Ahlus Sunnah wal Jamaah Menes Pandeglang dan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten NIM 225010054. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Ikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Sambil itu running Amel ya. Ya udah berdoa. Coba bikin KM-nya siapa? Ifrod du'aan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Amel. Kenapa? Amin. Ya, kita doakan Amel supaya cepat sembuh ya. Kedua, berdoa untuk Anda ya. Kita mulai. Oke. Kita semangat dulu biar semangat ya. Coba kita bikin Tepuk semangat. semangat ya. Sebelum kita menginjak ke materi yang sekarang, kita mengulas materi yang lalu ya. Tentang apa? Masih ingat? Uzon, apa lagi? Tawadu, tasabuh dan ta'awud ya. Baik. Kita menginjak ke materi yang sekarang, yaitu menghindari akhlak tercela tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah ya. Jadi tujuan pelajarannya yaitu menghindari apa? Akhlak tercela ya. Hal-hal tercela seperti hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah. Coba buka, perhatikan gambar halaman halaman 162 ya. Ada? Coba sebutkan itu, perhatikan gambarnya. Tentang apa itu? Gambar tentang apa? Tentang ghibah ya, itu orang yang sedang menggibah. Apa menggibah? Ngomongin orang lain. Yang satunya lagi apa itu? Yang satunya lagi itu adalah orang yang lagi tawuran ya, jadi dendam, yaitu dihasut tadi ya. Kita menginjak ke materi itu tentang hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan yang tidak senang. Coba bacakan Nabil tentang hasad.
sifat asal dalam dikati jika dalam lain itu masa bahwa yang sesuatu hanya dari Ya. Ya, jadi hasud itu adalah perasaan yang tidak senang terhadap apa? Nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Misalkan nih, kita misalkan lihat si Ragil punya baju, punya apa sepatu bagus, misalkan diri ya kita ya itu perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat, jadi iri, terus si sepatu itu diejek-ejek, dihasut ya, bahwa si sepatu itu dapat nyuri gitu misalkan ya, dihasut ke temannya lah yang lainnya, itu namanya dengki ya. Terus bentuk-bentuk atau ciri-cirinya perilaku hasut yaitu perilaku yang adanya kebencian dan permusuhan. Jadi kita itu tidak boleh menghasut orang lain. Misalkan nih sekolah kita misalkan ya, ke sekolah lain misalkan dihasut ya, sekolah lain itu dihasut oleh orang lain lagi yang di luar, misalkan kita terkena hasudan ya, itu ciri-ciri perilaku orang yang adanya kebencian dan permusuhan itu dikatakan adanya apa? Hasudan orang lain ya. Adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, itu tidak boleh ya. Kita misalkan lagi menganggap dirinya ini pintar, jadi sombong, temannya bertanya pun lagi itu nggak mau jawab ya, jadi apa? Sombong, tinggi hati gitu ya. Tidak boleh. Kita itu harus bekerja sama, harus rendah hati, tidak boleh apa? Sombong. Jadi perasaan tinggi diri, menganggap dirinya itu lebih mulia dari orang lain. Itu selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Jadi misalkan Raden itu inginnya lebih pintar dari orang lain, jadi dia itu menimbulkan apa namanya supaya si apa teman-temannya itu lebih rendah dari dia ya, dia yang paling menonjol, yang paling apa namanya tinggi, yang paling tinggi, supaya dia itu dipandang oleh guru, misalkan orang yang paling pintarnya, itu tidak boleh ya. Coba bacakan Ragil, buka halaman, bacakan dalilnya, buka halaman 164. Ana nasibani malikin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'budu Wala ta'asadu wala ta'budu kunu ibadallah wala yahilul muslimin ang yahjur ayyahjuro Jadi dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian saling membenci atau iri, saling menghasut, saling belakang-belakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara sesama muslim, tidak diperbolehkan apa? Mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari itu ya. Sama teman, sama saudara, sama tetangga tidak boleh ya. Kalau kita misalkan bertengkar tidak boleh lewat dari tiga hari ya. Itu dosa ya. Jadi tidak boleh ya. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad nanti adalah iblis. Jadi kalau kita seperti itu namanya iblis, teman iblis. Makanya tidak boleh ya.
maksud buka halaman 165. Menimbulkan rasa tidak tenang. Ya. Bisa amal kebaikan dan menjadi orang yang Tulis banyak musuh dan teman. Ya, udah cukup. Sekarang kita menginjak ke materi dendam ya. Kalau gitu, udah ketemu? Udah? Udah? Perhatikan gambarnya. Coba bacakan lagi. Kita bacakan pengertian dendam. Pengertian dendam adalah kemampuan yang terlebih dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Sudah, ya cukup ya. Jadi dendam itu adalah kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok orang lain. Itu misalkan seperti tawuran, ya tidak boleh ya. Jadi itu ada yang apa namanya? Ada yang hasut ya antar kelompok. Terus Allah yang sangat membenci orang yang pendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bacakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yakun fi wahidatun min kunna fa inna Allaha yaghfiru lahu ma siwa dzalika lamin yasha man walam yakun syariron walam yahdi ala Jadi artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal barang siapa yang tidak ada padanya satupun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya kecuali yang 3 hal tersebut bagi orang-orang yang dikehendakinya, yaitu seorang yang mati tanpa menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Keduanya orang yang bukan tukang sihir. Ketiganya orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Jadi kita itu tidak boleh punya sihir, tidak boleh menyekutukan Allah dan tidak bersikap dendam terhadap orang lain atau keluarga atau teman ya. Jadi kebalikan sikap dendam adalah al-afu, yaitu sikap berlapang dan dada dalam memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu lebih baik ya. Kalau misalkan teman kita salah nih, misalkan nih, kita bertengkar sama teman kita ya, kita memaafkan teman kita duluan itu apa? Baik, bersifat baik itu namanya ya. Jadi kita lebih baik memaafkan ya daripada kita mendendam ya. Gitu ya nanti. Jadi tanpa disertai rasa benci di hati ya, apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang lain itu tidak boleh. Misalkan kita dendam nih, awas main isukan, misalkan diambil, ditinju, misalkan dia itu tidak boleh ya firman ya. Itu namanya dendam, merencanakan pembalasan terhadap teman-teman atau orang lain ya atas kesalahannya. Meskipun dia sanggup melakukan pembalasan itu, tapi dia tidak melakukan ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan supaya kita lebih suka memaafkan orang lain ya, tidak menyakiti orang lain. Dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan atau teman ya. Jadi banyak dampak negatifnya ya. Terus timbulnya rasa saling curiga di antara teman
berbuat jahat kepada mereka, tapi kita mau memaafkan orang lain juga harus bisa memaafkan kita. Nah, kita ke materi ghibah ya. Selanjutnya ghibah, coba siapa? Fatimah. Pengertian ghibah itu artinya mengumpat atau mengunci, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Ya, ghibah itu artinya mengumpat dan menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Itu tidak dibolehkan ya. Misalkan teman kita misalkan sama Ragil diomongin sama si Firman, itu tidak boleh. Tidak boleh ngomongin teman antara teman, terus tetangga antara tetangga, terus sama orang lain juga, apalagi sama keluarga, itu tidak boleh ya. Tidak boleh mengumpat atau menggunjing, yaitu atau menggibah ya. Perbuatan itu, tindakan yang membicarakan aib orang lain itu tidak baik ya. Pada zaman modern ini dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan ghibah pun dikemas sedemikian manisnya sehingga para konsumen sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa kalau dia sudah terlibat menggibah. Misalkan di HP nih, WA misalkan nih, Ina sama siapa? WA sama Ragil misalkan nih, si Anu gini gitu misalkan ya, ngomongin orang lain ya. Itu juga nggak boleh ya sebetulnya ya, tapi itu kita tidak terasa ngomongin seseorang atau ngomongin ke teman ya. Itu namanya ghibah, itu tidak disenangi oleh Allah. Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan karena kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Makanya tidak boleh diomongin lagi ya. Coba Ragil bacakan suratnya, surat Al-Qiyas ya, surat Al-Hajjaj. Waladina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ilma maksabu faqad tamalu buhtanan wa isman mubina. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan dan yang nyata ya. Tidak boleh berbohong ya, tidak boleh menyakiti orang mukmin sesama mukmin lainnya. Itu orang mukmin sama mukmin itu sudah saudara sebetulnya ya. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh menyakiti antara orang mukmin dengan mukmin lainnya ya. Sekarang fitnah ya. Dek, kita menjak ke materi fitnah. Fitnah, coba Fatimah bacakan arti dari fitnah apa? Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, menjauhkan nama baik yang orang dan memburukkan. Jadi fitnah itu adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik ya, merugikan kehormatan orang lain, misalkan memfitnah, misalkan si itu keluarga si itu misalkan maling ya, keluarga si A misalkan apa namanya berzina atau gimana gitu ya, itu namanya menjelekkan orang lain, menodai nama baik orang lain, itu tidak boleh. Coba firman Allahnya dalilnya dibacakan. Firman dalil
dalilnya di fitnah. Halaman 170. Coba siapa yang bisa? Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannatu asyaddu minal qatl. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya kita itu tidak diperbolehkan untuk apa? Memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain, misalkan dari si A-nya kata-katanya A disampaikan ke si B-nya B, misalkan C anu misalkan itu tidak boleh ya, tidak boleh memfitnah ya, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ngerti enggak? Ngerti ya, jadi itu tidak boleh di apa? Digunakan di sehari-hari di rumah ya, tidak boleh sama teman juga tidak boleh, di sekolah tidak boleh, dibiasakan untuk memfitnah orang lain ya. Jadi orang yang suka memfitnah itu biasanya orang yang kerucut, dia tidak senang melihat orang yang lain hidup senang atau bahagia, dia berupaya agar orang lain itu jatuh ke dalam kebinasaan. Jadi tidak senang melihat orang lain senang, tidak senang melihat orang lain bahagia ya. Terus sebab-sebabnya yang menimbulkan fitnah itu yaitu berupa tekanan orang atau pihak lain, berupa hukuman, berupa pemberian Allah baik dan buruk, kalah dan menang, senang dan susah ya. Terus dampak negatifnya yaitu dampak negatif fitnah nih ya, mendapat ancaman dari Allah akan siksa neraka yang sangat pedih ya. Kita harus menghindari perilaku fitnah ya. Jadi bergaulnya dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Sekarang ke materi namimah ya. Ada? Nah, pengertian namimah coba dibacakan. Siapa yang bisa? Fatimah. Pengertian namimah. Pengertian namimah. Menurut dasar namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Ya, jadi menurut bahasa namimah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba ya, tidak boleh mengadu domba satu di antara yang lainnya ya, seperti apa? Siapa Ragil, seperti kita misalkan mengadu domba ke si Firman misalkan, si ini mah anu si kita gitu. Namanya itu mengadu domba, itu namanya namimah, itu tidak diperbolehkan ya, domba itu ya. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah itu menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak senang untuk orang lain, orang yang menceritakan ataupun ya mendengarnya. Jadi cara menyampaikannya sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan. Coba perhatikan. Tetapi ada kalanya dengan dituliskan isyarat atau dengan sindiran. Namimah juga sindiran itu tidak boleh ya, nyindir itu ya, kalau di kelas antara teman atau di tetangga ya, atau di keluarga ya. Jadi namimah pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang lain tersebut. Ya, tentu saja orang yang diceritakan itu merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan. Ya, lihat coba perhatikan gambarnya tuh, ya. Gambarnya perhatikan. Seringkali terjadi namimah dilakukan oleh orang yang sengaja ingin menimbulkan permusuhan antara seseorang dengan orang lain. Ya, bahkan sifat seseorang yang ingin mencari popularitas sendiri di atas penderitaan
domba ya, adu domba antara Abu dan Asma dengan berbagai cara dalil lakukan sehingga persahabatannya bercerai-berai, bahkan terjadi perkelahian dan permusuhan. Nah, itu tidak boleh ya. Seperti dalilnya, coba bacakan. Terakhir, bacakan dalil yang berhubungan dengan namimah. Wala tuqul ahla bimmadi Muhammadin masya'ibani Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi, yang banyak mencela yang kian kemari mengambur-ambur fitnah ya. Tidak boleh ya, kita tidak boleh mengambur-ambur fitnah sana kemari ya. Jadi sifat namimah itu, perbuatan namimah itu adalah mengadu domba satu antara lain. Dampak negatifnya yaitu namimah dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah ya. Misalkan kita bisa bertengkar, bisa pecah antara teman atau tetangga ya. Makanya tidak diperbolehkan ya. Jadi menghindarinya itu bagi orang pendengar atau penerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan orang lain akan timbulnya fitnah ya. Baik, bisa dimengerti sampai di situ? Baik, kita bagi kelompok dulu, coba dua-dua. Ini kelompoknya ada 5 ya. Dibikin 5 kelompok ya. Dibikin 5 kelompok, dua-dua. Ini sama itu sama itu. Kelompok sama-sama. Enggak, ini sama ini. Sini, jadi dia ini. Kelompok 1. 2, 3, 4, yuk. Firman sama ini aku baca semuanya. Enggak, semua itu ada yang di garis itu. Ya, garis itu. Salah sama Firman. Ini Kita sini. Silakan didiskusikan. Udah situ. Silakan didiskusikan. Ya. Baik, kalau udah didiskusikan, coba dipresentasikan kelompok 1. Akhir. Kelompok 1 sama berdiri, coba berdiri lagi. Yang 3 dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 1 presentasikan dampak negatif asap dalam kehidupan. 1. Menimbulkan kesadaran. 2. Rusak amal kebaikan. 3. Ibadah musuh dan milik teman. 1. Menimbulkan permusuhan atau dengarnya
Ya. Sekarang kelompok 2. Coba kelompok 2. Siapa negatifnya? Coba bacakan. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Bisa? Udah bacakan? Kelompok 2 bacakan? Kenapa negatif? Iya, ini yang digaris. Siapa? 2 ya. Saya dari kelompok 2. Kami menjelaskan benar. mendapat ancaman Allah SWT akan siksa neraka yang sangat pedih. Harusnya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Sudah cukup ya. Sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita itu harus menghindar dari orang-orang yang apa? Yang jelek ya. Tidak boleh menerima pojokan orang lain, maksudnya orang lain ya. Sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya ya, Asun itu dan Ki itu adalah apa? Tidak
senang terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain, terus berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain, ingin memiliki agar kenikmatan tersebut berpindah kepada dirinya. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan menimbulkan menurut istilah itu yaitu sifat hasud itu ya merupakan salah satu yang dibenci oleh Allah, yaitu merasa tidak suka dengan kekayaan orang lain, senang terhadap orang yang mempunyai kenikmatan, merasa iba melihat orang yang terkena musibah. Itu sifat hasud, merupakan contoh sifat hasud yaitu merasa tidak suka dengan kekayaan orang lain, ya. Jadi tidak senang terhadap orang yang mempunyai kenikmatan. Terus tidak merasa iba melihat orang lain terkena musibah, ya. Merasa iba itu, ya, kalau orang lain terkena musibah. Terus apalagi? Jadi hal yang tersebut itu tidak boleh dilakukan oleh kita di rumah atau sehari-hari. Perilaku kita sehari-hari itu harus mencontohkan sifat-sifat yang baik yang tadi dikatakan sama ibu itu, ya, yang dipelajari oleh kita kemarin, ya. Husnudon, tawadhu, tasamuh, dan ta'amul itu yang dipakai tujuan pelajaran kita sehari-hari, ya. Jangan memakai ghibah, fitnah, hasud, dan dengki. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita, ya. Baik, seperti itu, ya. Gimana sampai di situ? Bisa dimengerti? Bisa.